kalau di penjara kan nggak banyak bergerak, jadi sehat. Tapi yang namanya orang bebas ya pasti. Jadi mungkin hari ini juga keluarga akan menyambut kepulangan ibu sendiri. Ya juga sambutan yang muluk-muluk lah. Ini ya kita mau pergi makan saja. Mbak Tika gimana perasaannya? Lebih ke berat lah. Iya kan ke ibu kan. Ya senang lah pasti. Baik, Mungkin ada dengar-dengar planning untuk ke depan setelah lolos sendiri, apakah apa yang ingin ibu lakukan, kegiatan-kegiatan apa? Sekarang ini sih mungkin karena rindunya sama keluarga belum terpikir ya. Ada buku yang belum saya selesaikan waktu di tahanan, itu akan saya selesaikan dalam 1 bulan ini, insya Allah bulan depan terbit. Ya kalau selebihnya sih nggak kepikiran dulu, mungkin mau bikin teater, mungkin mau bikin film. Kalau setelah ini mau ada ketemu dengan siapa aja kira-kira? Apa dari teman-teman aktivis yang dulu atau? Aku sementara lagi mau ngosongin kepala, kebetulan lagi libur juga kan, jadi boleh kemana-mana dulu gitu kan. bukunya bercerita tentang apa, Bu? Planning liburan kemana, Bu? Ya masih dipikir-pikir. Baru bebas hari ini dan agak surprise soalnya nggak tahu kalau hari ini akan bebas. Hari ini dari teman-teman aktivis atau teman politisi yang ngucapin selamat ke ibu saat bebas itu siapa aja yang ibu? Belum tahu, HP-nya belum dibuka. Oh belum bukan. Bu Ratna tadi sempat bilang nggak tahu hari ini bakalan bebas. Apa nggak diinfoin atau memang di luar jadwal atau gimana? Saya pindah dari Polda itu agak terlambat karena keputusan pengadilan tinggi tidak kunjung turun. Jadi proses pengurusan bebas bersyarat saya itu jadi agak lambat. Harusnya saya tanggal 19 bebas. Salah satu syaratnya adalah penjaminnya kalau nggak salah anak-anak ya, Mbak. Mungkin seperti apa prosesnya kalau boleh tahu? Kakak saya sebagai penjamin, kakaknya ya patung. Sih nggak berat-berat amat. Ya, yang pasti harus dipatuhi. Ada wajib lapor juga? Ya ada. Itu kan sebenarnya hak itu sebenarnya hak semua napi ya, hak semua napi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat selama memenuhi persyaratan ya diberikan haknya. Rona sendiri udah ketemu cucu mungkin hari ini. Ini anak cucu tadi ada di mobil, tadi ada 2 di Pondok Bambu dekat lapas itu rumahnya anak saya. Udah sempat ketemu tadi. Udah ketemu tadi. Ya. Bagaimana tadi melihat? Ya dipeluk lama sekali. Senang ini. Tadi hal pertama yang dilakukan Bu Ratna apa setelah bebas tadi? Ini karena ada wartawan di depan ya saya beres-beres. Sebenarnya yang saya ladenin pertama kali ya. Menyambut awal tahun dengan kebebasan, mungkin apa sih yang Aku sih nggak ada plan-plan kayak gitu kan. Saya tahu kan saya orangnya sangat spontan melihat apa yang terjadi. Jadi kalau semua jalan baik-baik saja, saya juga akan baik-baik saja. Gitu. Jadi saya belum berpikir apa-apa sekarang ini. Saya lebih senang mengosongkan pikiran saya untuk diri saya, untuk keluarga saya. Berarti juga belum ada terpikir untuk kembali ke politik gitu, Bu? Saya ini mohon ya, berulang kali saya katakan saya itu tidak berpolitik. Saya itu sebenarnya counter politik. Saya mengcounter kesalahan-kesalahan dalam kebijakan politik. Itu sebenarnya posisi, karena itu mungkin yang salah kemarin saya masuk di timnya Pak Prabowo ya. Salah dalam tanda petik maksud saya. Itu saya sadari saya masuk. Tapi mungkin nggak cocok buat saya mungkin ya. Tapi kan sempat aktif di sebagai aktivis sosial juga Bu. Anda kan depannya awal tahun apa akan mulai lagi Bu? Iya sebagai aktivis ya menolong orang yang tersudut itu sudah menjadi tabiat saya. Ya. Darah daging. Sudah darah daging. Jadi nggak bisa diubah kalau yang kan. Mungkin sempat kangen juga Bu di saat masih di penjara gitu Bu. Mungkin ada yang lapor juga ada masalah di. Oh iya tapi kan di penjara juga banyak persoalan juga. Ada juga di Polda juga banyak yang saya bantu juga. Artinya kualitas saya sebagai aktivis itu nggak berhenti dimanapun saya berada sebenarnya. Ibu berarti tadi kegiatan di dalam penjara menulis buku. Bukunya sendiri berisi tentang apa aja sih, Bu? Sebenarnya itu bentuknya autobiografi, tetapi autobiografi itu saya niatkan, saya ingin orang melihat
Indonesia ini melalui kacamata saya selama ini. Orang kan selalu pikir ini Ratna kenapa lain sendiri sih, cerewet sendiri gitu. Saya pengen luruskan gitu, saya pengen kita punya satu pemahaman dengan apa yang aku lihat. Bu, kembali lagi sih Bu, kan kalau mengingat Pak Prabowo sendiri kan dia kan udah mendukung kubunya Pak Jokowi ya di pemerintahan ini. Kalau buat Mbak Bu Ratna sendiri, kira-kira ke depan sikapnya bakal kayak gimana? Wah nggak tahu, saya belum ketemu Pak Prabowo. Ya sebenarnya itu secara politis agak kurang etis ya. Tetapi kalau memang beliau ada yang ingin dia perjuangkan, kita tunggu aja. Kita harus kasih kesempatan juga sama orang. Apapun pendapat orang tentang keputusan itu, ya kita kasih kesempatan untuk lihat apa yang dia mau buat. Mudah-mudahan kebaikan buat bangsa ini juga kan. Kalau ada. Di tangan biru karena Karena apa? Iya, Itu. Jari Ada cap Oh iya, ini stempelnya bebas itu. Di setiap kantor saya harus cap tangan itu gimana mana. Tapi di mana aja Bu? Capnya? Di di lapas sendiri, terus di kejaksaan jadi Jakarta Timur, terus di Bapak di bagian bebas bersyarat itu. Diinfokan bebas kapan sih Bu sebenarnya? Baru tadi pagi. Ya, mereka baru tahu tadi pagi. Kita sih udah tahu prediksinya itu seharusnya tanggal 19 Desember. Tapi kan memang kita juga udah diminta dari lapas pengertiannya akan mungkin mundur karena kita karena antara inkrah dan yang haknya untuk bebas itu terlalu singkat. Biasanya orang mengurus itu lebih lama lagi 6 bulan. Proses pengurusannya terlalu panjang. Begitu mendengar bakalan bebas dari pihak keluarga, apa yang disiapin? Karena kan pagi ini juga tadi katanya diinfoin itu baru mau akan bebas. Dari keluarga gimana reaksinya? Apa coba? Ya beginilah. Kita langsung semangat dan ingin Semangat lah. Tadi kakak sih tapi kebetulan yang jemput, saya jemput ibu saya di Bapas. Ya semangat lah, semangat. Kita rencananya apa? Kita juga nggak tahu. Ada rencana kumpul keluarga mungkin Mbak makan-makan atau gimana? Ibu ini kan bebas bersyarat, mungkin masih ada beban nggak sih dengan syarat yang harus nanti dilakukan setelah bebas ini? Mbak, aku di penjara aja, di tahanan aja nggak ada beban tuh. Kalau aku mungkin yang membuat aku tetap sehat adalah karena aku dengan ikhlas menerima setiap yang terjadi itu, apa yang terjadi pada saya. Ya pasti ada kesalahan saya, dan tapi juga pasti ada izin dari Allah. Dan saya percaya ada sesuatu yang baik di balik kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi saya seperti di lapas, aku nggak berpikir tentang waktu kapan pulang gitu. Saya nikmati aja harinya. Apa yang bisa saya lakukan, saya baca, saya nulis. Dan banyak kegiatan juga berarti di dalamnya. Ya kegiatan yang kita ciptakan sendiri juga kan. Saya kan di lapas juga, di lapas hanya nggak sampai 2 bulan. Jadi sebenarnya happy aja. Kalau saya sih so far nggak. Kalau kita bicara beban, awalnya memang saya agak ganggus, ya. Tetapi pada akhirnya saya menyadari bahwa ya ini udah terjadi, lalu mau kemana, gitu, kan? Dan kita nggak bisa marah sama siapa-siapa, apalagi yang Tuhan, kita nggak boleh marah, ya kan? Mungkin masih harus ada wajib lapor atau seperti apa? Ya, akan ada wajib lapor sekali sebulan sampai 21 Agustus. Oke. Mungkin terakhir adakah hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini? Insya Allah ada ya, paling enggak buku saya jadi. Itu satu buku yang nggak pernah terjadi, udah berulang kali mau dibikin biografi saya, nggak pernah muncul, akhirnya saya menulis sendiri biografi, autobiografi namanya. Ya, itu salah satu hikmah, dan saya banyak belajar. Saya juga termasuk dalam beribadah ya, sorry. Itu juga bagian dari teguran dari Tuhan. Kapan akan rencana dirilis bukunya sendiri? Rencana rilis Buku itu. bukunya
Kalau insya Allah sih, kalau bisa sih dalam bulan depan ya, dalam bulan Januari, awal Februari mungkin gitu. Rencananya sih sebenarnya tahun lalu kapan? Tapi ada revisi lagi. Jadi saya revisi lagi. Makasih Bu. Terakhir Bu, kalau misalnya untuk kepemimpinan Pak Jokowi ke depannya ntar itu kira-kira sikapnya bakal mengkritisi terus atau gimana? Itu kan tabiat saya. Jadi saya rasa juga nanti mudah-mudahan Pak Jokowi juga kapok membicarakan saya, nggak ada gunanya juga orang tua gitu kan. Ya kan ya masa kalau saya ngeritik terus saya dimarahin lagi, nggak boleh gitu dong. Kita negara demokrasi, tugas saya sebagai aktivis adalah mengkritik, itu bantuan saya buat Pak Jokowi. Kalau beliau nggak saya kritik berarti saya tidak sayang sama dia atau saya tidak sayang pada bangsa saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.